Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 48, Aku Rela Membuat Tubuhku Gemuk Lagi. Bagus sekali sayang, aku berjanji akan menjagamu darinya. Wiwin mengangguk-ngangguk percaya. Mas makan siang apa? Apa perlu aku masakkan sesuatu? Tanya Wiwin. Tidak usah sayang, ayo kita keluar, ajak Bayu. Bayu membawa Wiwin ke sebuah restoran kuno, tapi sangat terkenal menu makanannya. Syah, pekik Wiwin melambai-lambai. Syah menoleh ke asal suara dan ikut berdiri melambai-lambai. Ternyata Bayu dan Kevin sudah merencanakan ini. Bayu meminta Kevin untuk bawa Syah, supaya bisa menghibur istrinya yang selalu dilanda kecemasan. Wiwin mendekat dan memeluk Syah yang juga membalas pelukannya. Aku kangen banget sama kamu Wiwin. Baru aja 2 hari tidak bertemu. Rasanya seperti tidak bertemu berminggu-minggu lamanya. Wiwin terkekeh dengan keluhan Syah. Aku juga kangen kamu Syah. Jawab Wiwin gemas. Bagaimana keadaanmu Win? Apa masih takut? Tanya Syah khawatir memegang bahu Wiwin. Wiwin tersenyum dan menggeleng pelan kepalanya. Sekarang tidak takut, tapi entah kenapa kalau berada di dalam rumah. Aku selalu takut ada CCTV di dalamnya. Ya ampun, bagaimana apartemenmu? Kamu jual? Tanya Syah. Apartemen itu bukan milikku, itu milik agensiku. Mereka membelikannya khusus untukku jika aku bekerja lama di sana. Oh, iya aku mengerti. Sudah, ayo makan. Ajak Bayu, sayang lanjutkan makanmu. Pinta Kevin juga. Bayu senyum melihat Wiwin, yang kembali bawel dan aktif mengoceh dengan Syah. Begitu juga Syah. Kevin hanya memutar matanya melihat Bayu malah senang diabaikan. Kalau Kevin ya tidak senang, tapi mau bagaimana lagi? Bayu memohon padanya karena Wiwin. Sebagai seorang atasan sekaligus sahabat baik, tentu saja Kevin mendengarkan permintaan Bayu. Kamu tidak mau jadi model lagi Win? Aku tahu itu impianmu. Tanya Syah sambil mengunyah. Aku masih mau jadi model, tapi aku mau istirahat beberapa bulan. Memberi suamiku anak dan masalah jadi model bisa belakangan, jawab Wiwin sambil tersenyum. Kamu mau hamil sayang? Tanya Bayu tidak percaya. Kenapa bertanya seperti itu mas? Tentu saja aku mau hamil anakmu. Bukan, jangan tersinggung sayang. Aku tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja aku dengar pembicaraan para model. Kalau hamil hanya membuat mereka terlihat gemuk saja. Iya Win, mungkin Bayu berpikir. Kamu sama seperti model lainnya yang sangat menjaga berat badan. Syah membela Bayu. Wiwin tampak berpikir.
Iya juga, rekan-rekan modelku juga pernah mengatakan itu. Tapi aku tidak peduli itu, Mas. Demi rasa cintaku padamu, aku rela membuat tubuhku gemuk lagi setelah melahirkan. Setelah itu aku akan bentuk tubuhku lagi seperti biasa. Bayu tersenyum mendengarnya. Sungguh ia terharu, kata Wiwin. Wiwin bersama Xia di rumah Kevin. Sedangkan Kevin dan Bayu kembali ke perusahaan untuk melanjutkan pekerjaan mereka seperti biasa. Bagaimana malam pertamamu, berhasil? Tanya Xia tersenyum menggoda. Ya berhasil lah, jawab Wiwin dengan nada bangga. Kamu yang melakukannya? Tanya Xia menyambar. Kamu pikir aku mahir dalam hal seperti itu, hah? Kita memang sering melihatnya waktu di Amerika. Tapi tetap saja aku tidak tahu cara melakukannya. Aku tidak pernah mencobanya. Dan Mas Bayu pria pertama yang menyentuhku. Iya, maaf, aku juga sama hehe. Memang suamimu sangat bagus di atas ranjang? Tanya Xia penasaran. Sangat profesional, jawab Wiwin berdecak pelan. Kenapa kamu malah berdecak? Tanya Xia heran. Dia melakukannya di mana sampai aku merasa punyaku robek. Dan tidak kuat berjalan malam itu juga tubuhku juga remuk semua. Keluh Wiwin. Xia tergelak mendengarnya. Kamu tidak seperti itu? Tanya Wiwin. Samalah, aku juga begitu. Tapi setelah minum ramuan apa yang dibeli Mas Kevin, aku sudah baikan. Aku juga, tapi sakitnya hanya di awal aja. Setelah itu aku tidak merasa sesakit seperti yang pertama kali. Wiwin menggaruk keningnya sendiri. Terkadang kamu juga polos ya, Win. Ejek Xia padahal dirinya juga begitu. Wiwin mendecih saja mendengarnya. Aku dengar Haris dimasukkan rumah sakit jiwa ya? Tanya Wiwin serius. Tanya Xia tidak mengerti. Kamu tidak tahu Kevin memerintahkan Bayu membawa Haris masuk ke rumah sakit jiwa? Tanya Wiwin tidak percaya Xia tidak tahu. Dia benar-benar melakukannya? Aku pikir dia hanya bercanda. Xia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Mana mungkin suamimu bercanda mengenaimu, Xia? Tapi tidak masalah. Mas Bayu katanya juga akan memasukkan Raldo ke sana. Bagus deh. Kalau di penjara dia tidak akan jerah. Xia mengangguk setuju ide Bayu. Karena dia kamu selalu cemas mau keluar apartemen. Bagaimana jika kamu minta Bayu belikan rumah? Aku rasa dia sangat kaya bisa membeli rumah untukmu. Bahkan tinggal di hotel fasilitas suite pun dia bisa memberinya padamu. Jika itu maumu. Bagaimana jika dia berpikir aku matre? Wiwin. Hahaha, kamu takut dibilang matre oleh suamimu sendiri? Hello, Wiwin, kalau sebelum kamu menikah.
Mungkin bisa kamu takutkan tapi kamu sudah menikah dengannya. Dia juga tahu kamu selalu cemas. Pasti dia dengan senang hati beli rumah untukmu. Aku beli sendiri aja ya. Balas Wiwin. Hei, dengar Win. Dia pasti senang kalau kamu merasa aman. Tidak cemas seperti biasanya. Kamu harus terbuka padanya. Jika kamu membeli rumah dengan uangmu sendiri, harga dirinya sebagai suamimu akan jatuh begitu saja. Dia akan tersinggung. Wiwin mengangguk-ngangguk jadinya. Baiklah, aku akan katakan sejujurnya padanya. Nah, gitu dong. Aku tahu uangmu banyak karena hasil pemotretanmu itu. Tapi tetap saja derajat suami di atas istri. Kamu harus terbuka padanya. Kasihan dia yang selalu khawatir kamu selalu was-was padanya. Iya, aku harus terbuka padanya. Aku mencintainya, tapi kecemasan itu selalu muncul setiap kami bersama. Aku takut tiba-tiba Raldo datang terus melakukan sesuatu padanya. Aku tidak mau dia terluka, Syah, keluh Wiwin. Syah hanya menghela nafas panjang. Oh, rumit sekali masalah Wiwin ini. Kalau rasa takut mungkin biasa, tapi kecemasan Wiwin itu yang membuatnya selalu takut. Hingga bersikap was-was terhadap siapapun. Wiwin sudah diperiksa oleh dokter dan kecemasannya itu akan sembuh. Saat masalah yang ditakutinya selesai, malam harinya Wiwin dijemput oleh Bayu yang bekerja lembur dengan Kevin. Sebelum ke apartemen Bayu membeli makanan untuk istrinya, Wiwin di dalam mobil bersama Bayu memesan makanannya. Sedang menunggu antrian mobil di depannya. Mas udah makan? Tanya Wiwin memegang tangan Bayu. Bayu tersenyum lalu mengecup tangan Wiwin yang berinisiatif memegangnya duluan. Aku akan makan bersamamu sayang. Wiwin tersenyum, sebenarnya ia merasa nyaman dengan Bayu. Tapi kecemasannya itu benar-benar selalu menghantuinya. Bahkan Wiwin tidak mau bertemu banyak orang. Hanya keluarganya dan Syah saja yang terkadang datang ke apartemen. Wiwin melihat ponselnya yang dipegang Bayu kembali berdering. Kamu yakin tidak mau ganti nomor saja sayang? Tanya Bayu. Wiwin menggenggam tangan Bayu dengan raut wajah cemas. Tidak mas. Nomor itu sangat penting buat aku sebagai model. Aku tidak mau ganti. Jawab Wiwin memeluk Bayu. Tiba-tiba saat kecemasan itu muncul, Bayu menggendong Wiwin setelah mematikan ponsel Wiwin. Bayu membawa Wiwin ke kamarnya membantu Wiwin minum obat. Bayu begitu sabar menemani istrinya yang memiliki kecemasan saat ini dan mengelap keringat istrinya dengan penuh cinta. Aku ke kamar mandi ya sayang. Izin Bayu mengelus kepala Wiwin. Jangan lama-lama mas. Bayu mengangguk lalu bangkit dari duduknya. Bayu kini ada di depan wastafel menatap tajam ke pantulan kaca. Aku akan membuatmu membayar semua yang telah kau perbuat pada istriku. Gumam Bayu dengan nada berat. Seakan kesabaran Bayu saat ini hilang begitu saja.
Bayu tidak sanggup melihat istrinya yang dilanda kecemasan, hingga harus minum obat setiap kali Raldo menghubungi Wiwin. Di luar gedung apartemen, Raldo menatap datar ke arah atas. Di mana ia tahu tempat tinggal Bayu dan Wiwin ada di atas sana. "Cic, aku menemukan kalian." Gumamnya tersenyum miring. Raldo pergi dari sana. Setelah merasa yakin Bayu dan Wiwin memang tinggal di tempat itu, "Mas." Panggil Wiwin serius tiba-tiba. "Iya sayang." Bayu beralih ke istrinya menunggu apa yang ingin Wiwin katakan. "Apa kita tidak membeli rumah saja?" "Aku bukannya tidak mau tinggal di apartemen ini, tapi aku selalu merasa takut kalau berada di dalam apartemen." "Saat di rumah Syah aku tidak takut, Mas. Aku. Wiwin berbicara tanpa rem, tiba-tiba ia tersendat. Tidak tahu mau melanjutkan kata-katanya lagi karena kehabisan ide. Bayu menahan senyum gemasnya. "Kamu mau kita tinggal di rumah? Di mana di atap itu hanya ada kita berdua saja?" tanya Bayu. "Iya, Mas," jawab Wiwin menunduk. Bayu tertawa melihat wajah Wiwin yang terlihat takut-takut padanya. Hingga Wiwin yang salah faham malah makin menunduk. "Aku akan buatkan kamu rumah di samping rumah Kevin dan Syah." "Apa?" Wiwin langsung mendongak menatap suaminya dengan mata berbinar. "Kamu mau bersabar kan menunggu pembangunannya selesai?" tanya Bayu. Wiwin mengangguk-ngangguk. "Kalau begitu mari kita desain seperti apa rumah idamanmu sayang." Bayu mengambil buku dan pensil lalu memberikan benda itu pada istrinya. Wiwin tengah menyelimuti tubuh polosnya takut dimakan oleh suaminya lagi. Bayu tertawa kecil melihat Wiwin yang terlihat begitu menjaga tubuhnya itu. Wiwin sambil tersenyum menggambar model rumah impiannya. "Bagaimana, Mas?" tanya Wiwin berbinar seakan tidak ada kecemasannya lagi saat membahas rumah. Bayu malah senang melihatnya. "Kalau begitu," Bayu tersenyum smirk. "Mas," pekik Wiwin. Bayu sekali lagi menyambar tubuh istrinya. Sekali lagi Wiwin pasrah dan menikmatinya saja. "Mas janji harus selesaikan dengan cepat ya rumah impian kita?" pinta Wiwin dengan mata terpejam di pelukan Bayu. "Aku pastikan itu sayang." Bayu mengecup kening Wiwin. "Kamu tenang saja Win, aku sudah mengincarnya. Dan siapapun orang yang sudah masuk dalam incaranku tidak akan bisa keluar begitu mudah." Batin Bayu menatap dingin ke arah depan. Raldo salah telah mengajaknya berperang melawan Bayu Dirgantara. Sejak dahulu Bayu selalu mendapatkan apa yang ia inginkan, tanpa peduli keluarganya sendiri yang selalu sibuk bekerja. Bahkan Bayu bekerja sendiri di luar jati dirinya, sebagai pewaris tunggal hotel raksasa milik keluarga Dirgantara. Sebagai asisten Kevin saja dia bisa berbuat apapun, apalagi sebagai pewaris Dirgantara. Keesokan harinya di ruangan Bayu, Bayu tersenyum tipis dan remeh melihat hasil CCTV yang ia dapatkan.
Akhirnya aku menemukan tempat persembunyianmu, gumam Bayu pelan sambil menyandarkan punggungnya di sandaran kursinya. Bayu menghubungi seseorang. Kau salah, telah mengganggu orang yang seharusnya tidak kau ganggu. Aku tidak akan melepaskanmu, Raldo. Bayu menyeringai sambil memejamkan matanya. Merasa bangga akan kemampuannya sendiri sebagai Bayu, asisten kepercayaan Kevin sekaligus penguasa Dirgantara. Di tempat lain, Raldo dikepung oleh para mafia suruhan Bayu. Siapa kalian? Teriak Raldo waspada. Hancurkan tempat tinggalnya, titah salah satu dari mereka. Baik bos, janggaan. Teriak Raldo tak terima sambil berdiri di tengah-tengah pintu kamar rahasianya. Dan para mafia bayaran Bayu itu tidak ada hatinya sama sekali. Tugas mereka memberantaki tempat tinggal Raldo. Raldo ditarik paksa oleh para mafia itu, dan yang lainnya masuk ke ruangan rahasia Raldo itu. Apa isinya? Tanya ketua mafia. Isinya hanya laptop dan foto-foto wanita, majalah perempuan bos. Dasar laki-laki mesum gila. Hancurkan tempat itu, bawa laptop itu dan berikan pada tuan kita. Baik bos. Siapa tuan kalian? Aku akan bayar kalian, jadi jangan hancurkan tempatku. Jangan dihancurkan, teriak Raldo. Raldo dipegang di lengan kanan dan kirinya. Menyaksikan ruangan spesialnya itu hancur seketika diobrak-abrik oleh mereka. Tidak, berikan laptopku, berikan. Teriak Raldo dengan marah menggebu-gebu. Mau marah? Haha, kau bisa melawan kami? Raldo dilepaskan langsung menyerang ke arah ketua mafia bayaran itu. Dengan mudahnya Raldo jatuh, tanpa bisa menyentuh ketua mafia itu sedikitpun. Suntik dia cepat, titah ketua mafia. Raldo berteriak histeris, meminta tolong pada siapapun yang bisa membantunya. Bebas dari para mafia bayaran itu. Apa yang kau berikan padaku? Hah? Suntik apa itu? Janggaan? Sialan kalian, janggaan. Teriak Raldo meronta-ronta. Dengan cepat cairan aneh itu masuk ke tubuh Raldo. Bersambung.